Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Sahibul Hajjah Bapak Lamadi beserta istri, yang kami hormati Bapak Ibu rombongan pengiring, yang kami hormati para undangan sekaligus ketua mempelai saat ini, Anandaku Sinta Bunga Orsya dengan Fajar Fakhri yang sedang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmatnya kita seluruhnya bisa menghadiri pernikahan Anandaku Orsya dan Anandaku Fajar, bertemu bersilaturahim di majelis yang terhormat ini, tidak sekedar untuk menyaksikan, tidak sekedar pula untuk memeriahkan, tapi lebih dari itu, yaitu memberikan doa restu kepada dua mempelai yang saat ini sedang berbahagia dengan doa yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW saat menikahkan putrinya Fatimah Az-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib. Maka Rasulullah mendoakan keduanya dengan doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu laka, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kalian berdua, wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair, dan mempersatukan kalian fi khair dalam suatu kebaikan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kedua kalinya selawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi sauri tauladan, Nabi uswah hasanah, manusia yang dipilih langsung oleh Allah untuk menjadi Nabi dan Rasul yang terakhir. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum saya lanjutkan sambutan penerimaan ini, saya ingin menyampaikan sepatah dua kata tentang sosok Sahibul Hajjah Bapak Lamadi pada kesempatan yang berbahagia ini. Sahibul Hajjah Bapak Lamadi ini masih keluarga, famili dengan saya. Beliau itu sepupu saya, misanan saya. Kalau saya memanggil itu, beliau lebih tua, saya panggilnya itu Mas. Ini Mas Lamadi. Orang tuanya itu kakak orang tua saya. Ayah saya itu adiknya orang tuanya Pak Lamadi. Jadi saya kalau manggil beliau itu Mas. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau itu orangnya energik. Sekalipun tubuhnya tidak tinggi besar tegap, tetapi sedang-sedang saja seperti saya ini, nggak terlalu besar, tapi orangnya energik. Maaf ya, orangnya energik. Subuh bangun, pergi ke musola, terkadang di musola Sumberwaru, dusun tetangga itu. Kemudian terkadang di musola Alamin, kadang musola Al Husain, kadang Masjid Al Mujahidin, kemudian Al Ikhlas, Al Azhar, pindah-pindah. Kenapa? Yang pertama, menunaikan panggilan Allah, hayalas sholah. Yang kedua, nyambung silaturahim dengan masyarakat. Makanya dibagi waktunya. Yang kedua, setelah itu pagi beliau nggak istirahat, nggak tidur, sekalipun dia kepala desa, sekalipun beliau itu kepala desa. Pagi berangkat ke pertanian, tempat sawah, ke sawah itu ladang. Terkadang juga ke perikanan, punya kolam. Jadi tiap hari aktivitasnya seperti itu, orangnya energik. Yang ketiga, beliau ini Pak Lamadi itu orangnya sederhana. Jadi nak mantu, ini jangan khawatir, mertua itu Pak Lamadi itu orangnya sederhana.
Jadi tenang saja, orangnya juga sabar kok. Jadi sebenarnya satu kata untuk beliau itu apa adanya. Bukan ada apanya, tapi apa adanya. Itu ya. Itu mungkin satu kata, dua kata yang perlu bisa sampaikan tentang saudara saya Pak Lamati ini ya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya lanjutkan kembali. Di sini saya selaku wakil dari Shahibul Hajah Bapak Lamati beserta istri mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu rombongan pengiring beserta apa yang dibawanya. Dengan keliling doa jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas, memberikan ganti yang lebih baik. Bapak Ibu hadirin pengiring yang berbahagia, baru saja kita dengarkan bersama-sama kalimat penyerahan dari keluarga mempelai putra kepada keluarga mempelai putri. Maka saya selaku wakil dari keluarga mempelai putri Shahibul Hajah Bapak Lamati, intinya menerima penyerahan tadi dengan teriring doa Alhamdulillahirabbil alamin. Kalian berdua, Anandaku Sinta dengan Anandaku Fajar, telah dipertemukan oleh Allah, telah dijodohkan oleh Allah, dan telah dipersatukan dalam suatu pernikahan. Banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah dalam firman-Nya, wa khalaqnakum azwaja. Aku jadikan kalian hai hambaku serba berpasang-pasangan. Diciptakannya seorang putri cantik bernama Sinta memang dipersiapkan oleh Allah untuk dipertemukan Anandaku Fajar. Pun demikian sebaliknya, diciptakan Anandaku Fajar yang tegap gagah dan rupawan karena sudah dipersiapkan oleh Allah untuk Anandaku Sinta. Oleh karena itu, banyak bersyukurlah kepada Allah sebagaimana janji Allah dipersatukan dalam suatu pernikahan itu. Dan Allah pun kembali turunkan firman-Nya di Quran surat Ar-Rum ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Dan di antara tanda-tanda kebesaranku Allah Subhanahu wa taala, aku jadikan kamu hai hambaku serba berpasang-pasangan. Kata Allah, aku ciptakan laki-laki untuk perempuan, aku ciptakan perempuan untuk kamu, hai kaum Adam laki-laki. Maka carilah pasanganmu, tentukan pasanganmu. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sungguh itu adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang berpikir. Bagi kalian hai hambaku yang mau berpikir, aku jadikan berpasang-pasangan karena cuma aku Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki pasangan. Berpikirlah hai hambaku. Jadi tentukan sikapmu. Kamu punya pikiran, berpikirlah pasanganmu itu lawan jenis, bukan sejenis. Maaf hadirin, saat ini banyak orang yang salah. Saat ini banyak orang yang keliru. Sudah tahu laki-laki, terkadang masih cari laki-laki lagi. Sudah tahu perempuan, masih cari perempuan lagi. Padahal Allah sudah mengatakan wa khalaqnakum azwaja. Aku jadikan sebuah pasangan. Dengan akal pikiran bisa menentukan, bisa berpikir. Oleh karena itu, Bapak Ibu mungkin ada mas yang belum menikah. Contohlah kedua mempelai ini, Anandaku Sinta dan Mas Fajar ini, yang sudah betul mengambil pasangan. Mas Fajar laki-laki tahu sadar betul, aku harus cari perempuan, harus cari pendamping perempuan. Pun demikian sebaliknya, Anandaku Sinta mencari pendamping laki-laki. Saat ini banyak yang keliru. Banyak laki-laki yang mencari laki-laki, sudah tahu perempuan masih cari perempuan. Padahal sesungguhnya hewan saja tahu pasangannya. Sapi jantan itu mendatangi sapi betina, kambing betina itu datangi kambing jantan, tahu pasangannya. Masa manusia nggak tahu? Dan bahkan sampai hari ini pun, detik ini, saya belum pernah mendengar ada sapi lesbi, kambing homo. Belum pernah saya dengar.
Tapi kalau manusia, waduh, seringkali saya dengar. Nah, oleh karena itulah Allah berjanji dalam firman-Nya itu, wa khalaqnakum azwajan. Aku jadikan kalian serba berpasangan itu. Sebagai akhir penutup saya ingin menyampaikan satu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Hadirin, mari kita simak bersama-sama hadis Rasulullah berikut ini, terkhusus untuk kedua mempelai, terumum untuk kita semuanya. Khairun nisa man tasuka ida absorta wa tuti'uka ida amarta wa takhfaduka ghaibataka fi nafsiha. Khairun nisa, sebaik-baik wanita, perempuan, istri, itu ketika dipandang suami itu terasa menyenangkan. Yang pertama. Yang kedua, jika diperintah itu taat, patuh. Dan yang ketiga, yang terakhir, ketika ditinggal suami dalam rangka mencari nafkah untuk keluarganya, itu mampu menjaga harga diri, kehormatannya, dan harta benda keluarganya. Pesan saya untuk kedua mempelai sebelum saya akhiri sambutan saya, yang pertama dulu untuk Anandaku Sinta yang sangat saya cintai. Anandaku, jadilah wanita soleha seperti yang diharapkan oleh Rasulullah. Jika dipandang oleh suami terasa menyenangkan, jika didekati oleh suami terasa menyejukkan, bila diajak bicara oleh suami terasa menenteramkan. Anandaku, jadilah sosok wanita yang soleha seperti yang diharapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, Anandaku Sinta, jadilah seorang wanita yang soleha yang ketika perintah suamimu, taatilah perintah suamimu, patuhilah perintah suamimu sepanjang perintah itu dalam kebenaran, tidak keluar dari koridor syariat agama. Sambutlah suamimu waktunya pulang kerja ataukah dalam hal pekerjaan yang lain, apakah waktunya gajian ataukah waktunya belum gajian. Sambutlah dengan senyuman, sambutlah dengan kehangatan. Terakhir kali untuk Anandaku Sinta, jadilah seorang wanita yang soleha, yang mampu menjaga harga diri, membina keluarga anak-anak, yang terakhir kali mampu menjaga harta benda keluarga. Mudah-mudahan rumah tangga kalian cepat menuju rumah tangga yang samalah, sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk yang kedua, Anandaku Fajar. Anandaku, saat ini Anandaku Fajar menjadi seorang suami. Sama halnya seperti saya seorang suami. Cuma bedanya saya sudah dikaruniai putra, Ananda belum. Tetapi pada akhirnya nanti pun Anda akan menuju ke sana. Jadilah seorang suami yang bertanggung jawab. Jadilah seorang suami yang mampu melindungi seorang istri sebagaimana dulu orang tuanya menjaga dan melindunginya. Yang kedua, jadilah seorang suami yang mampu memberikan kasih sayang, yang mampu mencintai Sinta dengan setulus hati. Cintai, sayangi Sinta dengan setulus hati karena Allah. Sebagaimana dulu orang tuanya mencintainya, sebagaimana dulu orang tuanya mengasihi dan menyayanginya. Terakhir kali Anandaku Fajar, jadilah seorang suami yang bertanggung jawab, yang soleh, yang ketika bekerja dalam rangka mencarikan nafkah keluarga, jagalah harga diri, kehormatan diri sendiri, dan juga kehormatan keluarga. Mudah-mudahan rumah tangga kalian cepat menuju rumah tangga yang samalah, sakinah, mawaddah, warahmah. Hadirin, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mungkin kiranya itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Marilah kita tutup acara pada kesempatan siang yang berbahagia ini dengan panjatan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita seluruhnya tanpa terkecuali, seluruhnya selalu mendapatkan hidayah, petunjuk, rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unsur ngarasani pun Allah Ta'ala setunggal buku sawiji kalangganipun acara yang kalangganipun sampun paripurna. Nuwun sewu Bapak Lamatis kan Ibu Sofia mengki saged mandhat boten napa-napa niki saderengipun Bapak Ibu Harapi Daran kula suwun keluarga inti saking Bapak Maksud sekalian Ibu keluarga inti mawon putra-putrinipun monggo gak aturan foto rumiyin.